Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kepada saya Siva Jiran Amalia. Nah, di sini kita masuki Cisco CCNA 200-301 part 1. Nah, di sini kita sudah masuk di bab 6, yaitu tentang menghubungkan antar VLAN, teman-teman. Dan di sini ada 10 materi yang harus kita bahas. Yang pertama itu ada konfigurasi inter-VLAN routing, konfigurasi DHCP server pada root, 3 switch layer 2 dan switch layer 3, yang keempat konfigurasi switch virtual interface, yang kelima konfigurasi IP address dan pengujian SFI, 6 DHCP server pada MLS, 7 soal VLAN. Di sini ada bahas soal pengujian ping dan DHCP, bahas soal VLAN dan tracking, bahas soal inter-VLAN routing. Nah, di sini kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi inter-VLAN routing. Oke teman-teman, jadi fungsi dari konfigurasi inter-VLAN routing itu supaya dari VLAN 10 itu bisa berkomunikasi dengan VLAN 20. Jadi dengan menggunakan konfigurasi ini itu supaya VLAN yang berbeda itu dapat berkomunikasi. Nah, supaya bisa berkomunikasi ini kita membutuhkan router. Dan di sini kita tambahkan router yang 1841, ini kita klik, lalu kita sambungkan dari router 1 ke switch ya teman-teman, ruangan pertama. Nah, jadi teman-teman apabila ingin menyambungkan router dengan switch itu satu persatu teman-teman. Jadi jangan dari switch di ruangan pertama kemudian switch ruangan kedua juga menyambung ke router. Ini tidak bisa teman-teman. Nah, di sini untuk IP address milik VLAN 1 itu kita tulis VLAN 1 itu IP-nya 192.168.1.1/24. Kemudian untuk yang VLAN 10 itu IP-nya 192.168.10.1/24. Lalu untuk yang VLAN 20 IP-nya 192.168.20.1/24. Oke teman-teman, jadi inilah IP yang akan kita konfigurasi sekarang. Nah, sekarang kita langsung saja untuk pergi ke routernya. Kita klik, kemudian kita ke CLI, Nino. Oke, di sini kita enable, lalu conf-t. Lalu di sini kita akan masuk ke interface FA0/0. Karena interface FA0/0 itu mengarah ke switch ya teman-teman. Di sini interface FA0/0, kita enter, kemudian kita konfigurasi IP address-nya 192.168.1.1. Kemudian subnet max-nya itu 255.0. Kemudian di sini kita bisa enter. Oke teman-teman, di sini itu masih ada tanda merah ini teman-teman, itu artinya belum aktif ya. Sekarang kita akan aktifkan terlebih dahulu, yaitu dengan no shutdown. Kita enter. Oke, sekarang ini sudah berubah menjadi hijau ya. Nah, di sini kita sudah konfigurasi untuk yang VLAN 1 ya teman-teman. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengkonfigurasi pada VLAN 10 dan 20. Sedangkan di sini untuk VLAN 10 dan VLAN 20 itu tidak memiliki interface yang terhubung pada router. Nah, jadi supaya bisa terhubung ke VLAN 10 dan VLAN 20 itu kita membutuhkan sub interface. Nah, jadi sekarang kita akan membuat sub interface untuk VLAN 20 dan VLAN 10. Nah, di sini saya sudah di router 1. Kemudian di sini kita bisa ketikkan interface FA0/0.10. Nah, arti dari titik 10 itu mengarah ke VLAN 10 ya, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa enter. Lalu di sini kita ketikkan perintah encapsulation dot 1Q 10. Kita enter, kemudian kita masukkan IP yang milik VLAN 10, yaitu ini IP-nya
IP address, kemudian 192.168.10.1, kemudian 255.0 ya teman-teman. Kita enter, kemudian ini kita exit. Lalu kita juga akan membuat sub interface untuk VLAN 20. Jadi di sini kita ketikkan saja interface FA 0/0.20. Jadi ini titik 20 itu mengarah ke VLAN 20. Di sini kita bisa enter. Kemudian kita masukkan perintah encapsulation.1q20. Kemudian kita enter, lalu kita masukkan IP VLAN 20, yaitu di sini IP address 192.168.20.1. Kemudian subnet masknya 255.0. Kemudian di sini kita bisa enter, lalu kita exit. Kemudian di sini kita akan mengecek apakah IP address yang sudah kita konfigurasi itu sudah berhasil. Di sini kita bisa ketikkan saja do show IP interface brief. Kita enter. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan di sini pada fast Ethernet 0, atau untuk VLAN 1 itu sudah ada IP-nya ya teman-teman. Di sini untuk fast Ethernet 0/0 itu IP-nya itu 192.168.1.1 atau yang mengarah ke VLAN 1. Kemudian di sini untuk fast Ethernet 0.10 itu IP-nya 192.168.10.1. Kemudian di sini untuk ya ini yang mengarah ke VLAN 10. Kemudian ini untuk fast Ethernet 0.20 itu IP-nya 192.168.20.1. Ini yang mengarah ke VLAN 20 ya. Jadi ini semua IP-nya sudah berhasil kita konfigurasi ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan konfigurasi IP setiap PC-nya. Di sini kita ke PC 0, desktop, lalu IP configuration. Nah di sini untuk default gateway kita isikan. Nah untuk default gateway itu kita mengisi IP yang sudah kita konfigurasi pada router. Jadi di sini untuk VLAN 10, jadi kita akan mengisi default gateway-nya yaitu 10.1. Nah, di sini karena 10.1 itu sudah menjadi default gateway, di sini untuk IP address-nya kita ubah menjadi misalnya 15 teman-teman. Oke, kemudian kita bisa exit. Lalu kita bisa lakukan hal yang sama pada PC lainnya. Kemudian di sini untuk yang PC 3 yaitu VLAN 20, di sini kita mengisi default gateway-nya yaitu 20.1. Dan di sini kita ubah juga untuk IP address-nya karena 20.1 itu sudah digunakan sebagai gateway. Di sini misalnya kita ganti menjadi 13. Oke teman-teman, semua PC-nya sudah kita konfigurasi. Nah, sekarang kita akan ping ya teman-teman. Nah, tetapi sebelum kita melakukan ping, kita melakukan konfigurasi terang terlebih dahulu di router satunya. Nah, di sini untuk router 1 itu FA 0/9. Nah, di sini kita bisa klik di switch 0-nya. Nah, di sini kita akan konfigurasi terang. Kita enable const ini interface FA 0/9. Kemudian di sini kita ketikkan switch port mode terang. Nah, kemudian di sini kita akan coba ping ya teman-teman. Sekarang kita akan coba untuk mengirim pesan dari VLAN 10 ke VLAN 20. Apakah sudah berhasil terhubung? Di sini kita akan coba ping untuk dari PC 1 ke PC 4. Oke teman-teman, jadi di sini hasilnya sudah successful ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan membuat IP DHCP. Jadi nantinya kita tidak perlu memasukkan IP satu persatu. Dan di sini kita langsung saja buka router satunya, enable lalu const. Lalu di sini kita ketikkan IP DHCP wall VLAN 10. Dan di sini untuk penamaan VLAN 10 itu bebas ya teman-teman, tapi di sini kita akan menggunakan penamaan VLAN 10. Kita bisa enter. Kemudian kita
ketikkan network. Kemudian di sini kita ketikkan network milik VLAN 10 yaitu 192.168.10.0. Kemudian subnet masknya itu 255.0. Kita enter. Nah, kemudian kita akan ketikkan gateway-nya. Di sini default router. Kemudian 192.168.10.1. Jadi untuk gateway ini tidak perlu memasukkan subnetworks-nya. Kemudian kita enter. Lalu di sini kita ketikkan IP DNS-nya ya, teman-teman bisa menggunakan IP network maupun IP Google. Dan di sini saya akan menggunakan IP Google yaitu 888. Di sini kita bisa ketikkan DNS servers 8888. Kita enter. Lalu kemudian kita exit. Kemudian kita juga akan membuat IP DHCP untuk VLAN 20. Caranya sama teman-teman, yaitu IP DHCP full VLAN 20. Kita enter. Kemudian kita networknya milik VLAN 20 192.168.20.0 lalu 255.255.255.0. Enter. 192.168.20.1. Kita enter. Lalu DNS-nya itu 8888. Enter, lalu kita bisa exit. Oke, kemudian kita juga akan membuat IP DHCP untuk VLAN satunya. Sini juga sama, IP DHCP full VLAN 1. Enter. Kemudian network milik VLAN satunya 192.168.1.0 lalu 255.255.0. Kita enter, lalu default router itu 192.168.1.1. Enter. DNS servernya 8888. Enter. Kita bisa exit. Oke, sekarang sudah mengkonfigurasi IP DHCP. Oke teman-teman, setelah itu kita akan mengatur DHCP-nya. Sekarang kita akan coba untuk mengingat paket dan teman-teman kita ubah terlebih dahulu. Ini IP-nya menjadi static, yang tadinya static menjadi DHCP. Ini kita ke PC 0, kita ubah menjadi IP-nya DHCP ya. Kita klik yang ini. Kemudian untuk yang PC 3 juga sama, kita ubah menjadi IP DHCP. Di sini kita akan coba ke PC 0. Nah, oke, di sini untuk PC 0 ini IP-nya sudah berubah menjadi 192.168.10.10. Kemudian di sini untuk yang PC 3 IP-nya sudah berubah menjadi 20.10 ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba ping dari PC 0 ke PC 3. Oke, di sini awal masih violet, kita akan coba lagi. Oke teman-teman, di sini sudah successful teman-teman. Jadi sekarang kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasi IP DHCP. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan switch layer 2 dan switch layer 3. Di sini kita bisa tuliskan ya teman-teman. Oke, jadi di sini untuk switch layer 2 dan switch layer 3, bagaimana cara membedakannya? Dan di sini untuk switchnya itu tipenya kita akan tulis 2950. Nah, sedangkan yang ini tuh tipenya 3560. Nah, jadi di sini untuk yang 2950 ini kan depannya 2 ya, teman-teman. Jadi ini dinamakan switch layer 2. Nah, sedangkan yang ini tuh awalnya adalah 3. Jadi disebut juga dengan switch layer 3. Nah, apa perbedaan dari switch layer 2 dan switch layer 3? Perbedaannya adalah jika switch layer 2 itu hanya bisa menghubungkan sesama network. Jadi berbeda network itu switch layer 2 itu bisa menghubungkannya. Jadi tidak perlu adanya router. Nah, sedangkan yang switch layer 3 itu atau disebut dengan multi layer switch itu bisa menghubungkan antara network. Jadi walaupun networknya berbeda, itu misalnya 10.0 dan 20.0, itu dengan menggunakan multi layer switch itu bisa
tetap terhubung teman-teman. Oke, sekarang kita akan konfigurasi switch virtual interface. Yang ini kita bisa hapus teman-teman. Kemudian di sini routernya juga kita hapus. Lalu yang ini kita bisa pindahkan ke sini teman-teman. Dan lalu di sini kita bisa tambahkan 2 PC ya teman-teman. Kita bisa sambungkan. Oke, jadi yang untuk PC 21 itu berada di FA0/2. Kemudian PC 22 itu FA0/3. Nah, sekarang kita langsung saja untuk konfigurasi. Kita buka multi-layernya. Kita bisa enable lalu const. Kemudian di sini kita ketikkan VLAN 10. Lalu di sini kita namakan programmer. Enter, lalu kita exit. Kita buat juga untuk yang VLAN 20. Kita namainya marketing. Kita bisa exit. Lalu kita tambahkan ini. Untuk yang interface FA0/2 ke VLAN 10 dan untuk FA0/3 ke VLAN 20. Dan di sini kita langsung saja interface FA0/2. Lalu di sini switch port, mode akses, lalu switch port, akses VLAN 10, kemudian exit. Di sini kita masukkan interface FA0/3, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Enter, lalu kita bisa exit. Di sini kita akan cek apakah interface FA0/2 dan FA0/3 itu sudah masuk di VLAN masing-masing. Di sini kita bisa ketikkan do show VLAN brief. Dan di sini bisa teman-teman perhatikan, di sini untuk interface FA0/2 sudah masuk di VLAN 10 yang bernama programmer. Dan untuk yang FA0/3 sudah masuk di VLAN 20 yang bernama marketing. Nah, sekarang kita akan menambahkan IP address-nya ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan atur IP-nya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan interface VLAN 10. Kita enter. Lalu di sini kita bisa masukkan IP VLAN 10 yang ini teman-teman. Di sini kita IP address 92.168.10.T1. Kemudian satu boxnya ini 255.0. Kita enter, lalu kita exit. Kemudian kita lakukan juga untuk yang VLAN 20, yaitu interface VLAN 20. Dan di sini IP address 8.20.T1, lalu 255.255.255.T0. Kemudian kita bisa exit. Kita tambahkan juga IP pada VLAN 1. IP address 8.1.255.255.255.T0. Enter, lalu kita bisa exit. Kemudian kita cek IP-nya apakah sudah masuk apa belum. Kita do show IP interface brief. Enter. Dan di sini kita bisa spasi saja. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan, di sini untuk yang VLAN 1 sudah berhasil ya teman-teman. IP-nya 192.168.1.T1. Kemudian yang VLAN 10 juga sama, 192.168.10.T1. Dan juga VLAN 20 ini 20T1. Oke teman-teman, sekarang kita akan konfigurasi IP-nya. Dan di sini kita konfigurasi untuk PC 21-nya, IP-nya yaitu 168.10.25, subnetworknya 255.0. Lalu untuk default gateway-nya ini 192.168.10.T1. Oke, lanjut pada PC 22. Di sini IP-nya 192.168.20.25. Ini gateway-nya 20T1. Kemudian pada PC 12 ini kita tambahkan gateway-nya 168.10T1. Kemudian untuk yang PC 15 juga sama, untuk gateway-nya 20T1.
Nah, oke teman-teman, sebelum kita mengecek untuk mengirim paket dari PC 12 ke PC 22 dan juga PC 15 ke PC 21, ini kita akan atur terlebih dahulu switch-nya kita itu supaya berperan sebagai router. Nah, di sini kita akan coba do show IP root. Nah, di sini itu terdapat tulisan DHCP, Directed Access in Empathy. Nah, itu artinya untuk multi-layer switch itu masih menjadi switch layer kedua. Nah, cara mengubah supaya menjadi switch layer ketiga dan fungsinya itu menjadi seperti router. Nah, di sini kita ketikkan saja IP routing, kemudian kita enter, kemudian di sini kita bisa do show IP root. Nah, di sini sudah terdaftar ya teman-teman. Di sini untuk yang VLAN 1 yaitu 10.0, kemudian yang ini 10.0 dan ini 20.0 untuk networknya. Dan di sini kita akan coba ping ya teman-teman, dari PC 12 ke PC 22. Oke, di sini hasilnya successful ya teman-teman. Kita akan coba dari PC 15 ke PC 21. Oke, ini juga successful ya teman-teman. Jadi di sini kita sudah berhasil untuk membuat switch multi-layer itu ini menjadi fungsinya itu seperti router ya, yaitu menghubungkan antar network. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan membuat IP DHCP di multi-layer switch. Nah, di sini caranya untuk itu sama seperti di router ya teman-teman. Di sini kita akan multi-layer. Kita bisa ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Kemudian di sini kita masukkan networknya 10.0, lalu 255, T0, lalu default routernya atau gateway-nya ini 192.168.10.1, lalu DNS server ini 8888, kita enter, kita bisa exit. Oke, di sini kita juga membuat untuk VLAN 20 yaitu IP DHCP pool VLAN 20, lalu networknya 20.0, lalu 255, T0, lalu default router 20T1, DNS server, enter, lalu kita bisa exit. Oke, kita juga membuat untuk yang VLAN satunya VLAN 1, lalu networknya 2.0, 255, T0, lalu default routernya lalu DNS server, kemudian kita bisa exit. Nah, sekarang kita akan coba untuk merubah dari IP static menjadi IP DHCP. Nah, di sini untuk yang PC 21 kita ubah menjadi IP DHCP. Kemudian untuk yang PC 22 juga sama, kita ubah menjadi IP DHCP. Untuk yang PC 21 ini IP-nya 192.168.10.11. Kemudian pada PC 22 ini 192.168.20.11. Kemudian di PC 12 kita ubah juga menjadi IP DHCP. Kemudian untuk yang PC 15 juga kita ubah DHCP. Nah, di sini kita bisa cek di sini IP-nya sudah berubah atau belum. PC 12 ini IP-nya 10.12. Kemudian untuk yang PC 15 IP-nya sudah berubah menjadi 20.12. Oke, jadi sudah berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan membahas soal VLAN. Nah, di sini kita akan membuat soalnya terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan satu router.
Kemudian kita juga tambahkan untuk switch-nya. Ini 3 ya teman-teman. Lalu kita juga tambahkan PC ya, banyak PC. Oke teman-teman, sekarang kita akan membuat blok-bloknya. Kita kasih kotak-kotak teman-teman. Di sini untuk yang VLAN 10, kemudian ini juga VLAN 10, lalu ini VLAN 20, ini juga VLAN 20, lalu yang ini VLAN 30, ini juga VLAN 30, yang ini VLAN 40, ini VLAN 50. Kemudian kita bisa sambungkan kabelnya menggunakan automatically. Ini dari router 0 ke switch 1. Kemudian dari switch 1 ke switch 2. Ini dari switch 1 ke switch 0. Lalu kita bisa sambungkan kabelnya dari ke PC-PC ini, teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita menyambungkan kabelnya, kita bisa tulis di sini VLAN 10. Ini juga VLAN 10. Yang ini VLAN 20. Ini juga VLAN 20. Ini VLAN 30. Ini juga VLAN 30. Yang ini VLAN 40. Ini VLAN 50. Oke teman-teman, kemudian di sini kita akan tentukan IP-nya. Kita tentukan di sini teman-teman. Nah, untuk IP-nya ini VLAN 10. IP-nya 10.10.10.0/24. Nah, kemudian untuk yang VLAN 20, ini IP-nya 20.20.0/24. Kemudian yang VLAN 30, itu IP-nya 30.30.30.0/24. Kemudian VLAN 40, IP-nya 40.40.0/24. Kemudian VLAN 50, IP-nya 50.50.50.0/24. Oke teman-teman, di sini kita akan mengerjakan. Nah, pertama-tama kita akan konfigurasi di routernya terlebih dahulu. Kita akan mengatur IP-nya dan juga akan membuat IP DHCP-nya terlebih dahulu. Di sini kita buka router, enable, lalu const. Lalu kita masukkan ke interface 0/0 yang mengarah ke switch 1. Di sini kita no shutdown. Oke, di sini sudah tidak ada merah-merah lagi ya, teman-teman. Di sini sudah hijau. Nah, lalu di sini kita akan membuat sub interface untuk IP yang mengarah ke VLAN 10 sampai 50. Nah, di sini kita bisa exit. Ini kita interface FA0/0.10 untuk VLAN 10. Lalu kita encapsulation .1q 10. Lalu kita masukkan IP address 10.10.10.1, lalu 255.255.255.0. Kemudian kita exit. Lalu kita akan membuat untuk VLAN 20 juga ya. Interface FA 0/0.20, kemudian encapsulation .1q 20. Kemudian kita masukkan IP address 20.20.20.1, lalu 255.255. Kita enter.
enter, lalu kita bisa exit. Kita akan membuat untuk yang VLAN 30 juga. Di sini interface fa0/0.30, lalu encapsulation .1q30, lalu IP address 30.30.30.1.255.0, kemudian exit. Kemudian kita juga akan membuat yang VLAN 40 nya, encapsulation .1q, lalu IP address-nya 40.40.40.1, lalu 255.0, dan enter. Kita bisa exit, lalu kita juga akan membuat VLAN 50 nya, kemudian exit. Oke, nah di sini sekarang kita akan cek apakah ini sudah terkonfigurasi semua. Di sini kita do show IP interface brief. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan di sini untuk yang FA0/0.10, 20, 30, 40, 50 sudah masuk semua untuk IP-nya. Dan di sini untuk yang FA0/0 itu merupakan VLAN 1. Di sini untuk yang VLAN 1 kita tidak perlu memasukkan IP-nya karena di sini kita tidak akan menggunakan VLAN 1. Oke, setelah itu kita akan membuat IP DHCP-nya. Di sini kita akan membuat yang VLAN 10 terlebih dahulu, yaitu IP-nya dengan perintah IP DHCP pool VLAN 10, enter. Nah, lalu di sini kita masukkan network, yaitu 10.10.10.0, lalu 255.0. Kemudian kita masukkan default router. Ini gateway-nya atau 20.10.1, enter. Kemudian IP DNS-nya menggunakan IP DNS server. Sini 8888, kita enter. Kemudian kita bisa exit. Oke, kita bisa lakukan hal yang sama pada VLAN 20, 30, 40, dan 50. Sama seperti tadi ya teman-teman caranya. Oke, sekarang kita akan konfigurasi switch-nya. Yang pertama, di sini kita konfigurasi switch 1. Kita buka, enable, lalu conf d. Lalu kita akan membuat VLAN 10. Nah, di sini tidak perlu menggunakan penamaan ya, teman-teman. Sekarang kita langsung saja. Kita ketikkan VLAN 10. Lalu kita ketikkan VLAN 20, 30, 40, dan 50. Ini di sini kita do show VLAN brief. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan untuk yang VLAN 10 dan juga VLAN sampai VLAN 50 ini sudah terdaftar. Dan di sini kita akan memasukkan interface-nya. Di sini kita untuk yang VLAN 40 itu ada interface FA0/4 dan juga FA0/5. Oke, di sini kita konfigurasi. Kita ketikkan interface range FA0/4 sampai 5. Kemudian switch port, mode akses, lalu switch port, akses, VLAN 40. Kemudian kita exit. Lalu di sini untuk yang VLAN 50 itu FA-nya FA06 dan juga FA0/7. Jadi di sini interface range FA0/6 sampai 7. Kemudian switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 50. Lalu di sini kita bisa do show
VLAN brief. Bisa teman-teman perhatikan untuk yang VLAN 40 dan VLAN 50 ini sudah ditambahkan interface-nya. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan pada setiap VLAN. Kita bisa lakukan hal yang sama pada VLAN 10, 20, dan 30. Nah, kemudian setelah kita memasukkan interface pada setiap VLAN, di sini kita akan melakukan terang ya, teman-teman. Dan di sini untuk yang FA0/1 itu mengarah ke router, kemudian FA02 itu mengarah ke router 2, dan untuk 03 itu mengarah ke 0. Oke, di sini kita bisa langsung saja ke switch 1. Ini bisa interface range FA0/1 sampai 3. Switch port mode terang, enter, lalu kita bisa do show interface terang. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan untuk yang VLAN FA0/1 sampai 0/3 ini sudah aktif mode terang. Oke, setelah kita konfigurasi untuk switch 1, kita akan konfigurasi di switch 0. Nah, karena tadi saya sudah melakukan untuk interface VLAN-nya, kita coba cek ya lagi ya, to show VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk semua ya, teman-teman. Untuk interface-nya ini VLAN 10 ada 2, yaitu kemudian untuk yang VLAN 30 ada 4 sampai 7, lalu yang VLAN 20 ini ada 4 sampai 7. Ini VLAN 30 8 sampai 11. Nah, setelah kita menambahkan interface di VLAN, kita akan melakukan konfigurasi terang. Di sini kita bisa exit. Lalu di sini untuk yang FA0/1 supaya mengarah ke switch, jadi di sini interface FA0/1 kita enter, lalu switch mode terang, lalu kita bisa do show interface terang. Nah, di sini untuk terangnya sudah aktif, lalu kita lanjut untuk konfigurasi di switch 2. Nah, di sini karena tadi saya sudah melakukan konfigurasi VLAN, di sini saya cek. Oke, di sini untuk yang VLAN 10 itu sudah masuk FA02 sampai 3, lalu VLAN 20 ini 4 sampai 7, lalu VLAN 30 yaitu 8 sampai 11. Setelah itu kita akan konfigurasi terang. Di sini konfigurasi terangnya pada FA0/1 karena mengarah ke switch 1. Sini interface FA0/1. Kemudian switch port mode terang. Lalu bisa do show interface terang. Oke, teman-teman, untuk yang FA0/1 ini sudah aktif, yaitu menjadi terang. Oke, teman-teman, sekarang kita akan memasukkan IP DHCP-nya di setiap PC, dan juga setelah itu kita akan mencoba untuk mengirim paket ya, teman-teman, apakah sukses atau failed. Nah, di sini untuk PC 1 ke desktop, lalu IP konfigurasi. Nah, kita ubah menjadi IP DHCP. Nah, di sini itu IP-nya kita cek ya. Oke, ini sudah berhasil. Ini 10-2. Lalu untuk PC 0 juga kita ubah menjadi IP DHCP. Oke, ini sudah berhasil ya, teman-teman, 10-3. Lalu untuk PC 2-nya ini juga, ini 20-2, ini sudah berhasil. Untuk yang PC 3 juga. Oke, ini juga sudah berhasil. Lalu untuk yang VLAN 30 ini PC Oke, ini juga sudah berhasil, teman-teman. Nah, ini saya mengisi IP-nya untuk perwakilan setiap VLAN saja, teman-teman, karena jika semuanya pasti akan memakan waktu lama. Tapi untuk teman-teman itu semua PC-nya diisikan IP DHCP ya. Nah, di sini untuk VLAN 40 kita juga ubah menjadi IP DHCP.
Oke, ini sudah berhasil. Untuk yang VLAN 50 ini juga sudah berhasil. Untuk yang VLAN 10 ini, oke, ini sudah berhasil. VLAN 20, oke, ini juga sudah berhasil. Yang terakhir ini VLAN 30. Oke, ini juga sudah berhasil. Oke, lalu kita akan coba cek apakah saling terhubung. Di sini kita coba untuk yang VLAN 10 dari PC 0 ke PC 10. Awalnya emang valid teman-teman, kita akan coba mengirim lagi PC 0 ke PC 10. Oke, di sini sudah successful ya teman-teman. Kita juga cek dari VLAN 20 ke VLAN 50, PC 2 ke VLAN 50 PC 12. Ini kita akan coba lagi. Oke, di sini juga successful ya teman-teman. Untuk yang VLAN 30 ini dari PC 6 ke PC 10, coba. Ini juga successful teman-teman. Di sini kita akan coba untuk yang VLAN PC 14 ke PC 10. Ini successful teman-teman. Kita akan untuk yang PC 16 ke PC 12. Ini juga successful. Yang terakhir ini PC 20 ke PC 12. Coba. Ini juga successful. Kita akan coba mengirim PC 20 ke PC 10. Ini juga successful. Oke teman-teman, kita sudah berhasil untuk menghubungkan semua PC ini supaya dapat berkomunikasi. Oke teman-teman, jadi segitu saja video dari saya mengenai bab 6, yaitu menghubungkan antar VLAN. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye bye.